Kisah cerita yang memberikan motivasi dan menjadi sebuah inspirasi serta inovatif. Hadir berbeda dengan membahas activity dan lifestyle mahasiswa. Inilah cerita dunia mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita dunia mahasiswa, kembali lagi bersama saya Alisa Nurhaliza dan rekan baru saya Muhammad Dikri Abdillah. Kalian penasaran gak sih episode kali ini kita bakal ngundang siapa? Nah, sebelum kita panggilkan narasumber kita hari ini, kita langsung aja lihat profilnya. Nah, gak lama-lama, ini dia videonya. Apit Sugandi adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Putra, mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Apit Sugandi ini juga sebagai Ketua Umum di Organisasi Volunteer Tanggap Bencana atau VTB. Oke, tadi kalian udah nonton kan profil narasumber itu bagaimana? Gimana kalau kita langsung panggilin? Kita langsung aja panggilin, Kak. Ini dia Kak Apit Sugandi. Mari. Langsung Kak. Asik. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Boleh dong boleh dong sapa. sapa sobat CDM yang ada di rumah. Iya, boleh. Hai, sahabat CDM. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mantap. Itu salam khusus dari ini ya? Ya, salam khusus dari biasanya orang-orang relawan sih yang suka mengucapkan salam seperti itu. Keren. Nah, kita langsung aja nih. Ngomong-ngomong, ini kan Bang Apit ini seorang mahasiswa yang aktif di satu organisasi yang memang basisnya itu relawan ya? Iya, betul. Organisasi kalau disebutnya di Universitas Nusa Putra itu UKMK ya? Iya, UKMK. Di sana sebagai ketua juga ya? Iya, betul. Ketua UKMK Volunteer Tanggap Bencana. Nah, kira-kira hal apa sih yang paling berkesan untuk Bang Apit ini selama menjabat sebagai ketua UKMK VTB? Ya, mungkin yang paling berkesan itu ketika kita membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan ketulusan kita gitu, membantu mereka, terus mereka menyambut hangatlah kedatangan kita, terus suka kebayar sama lihat kebahagiaan mereka walaupun terkena bencana dan lain sebagainya, mereka masih bisa tetap tersenyum gitu, apalagi ketika kita bantu mereka gitu, baik secara materi atau tenaga dan lain sebagainya, seperti itu. Enggak hanya itu, ternyata teman-teman, beliau ini adalah sosok yang berprestasi di bidang akademik dan katanya penerima beasiswa Bupati juga ya Bang ya? Iya, betul. Kenapa sih Abang bisa milih Universitas Nusa Putra ini? Mungkin dulu salah satu pilihan ya masuk ke Nusa Putra karena gak ada pilihan lain. Waktu itu ada informasi dari guru saya waktu SMA, katanya di Nusa Putra ada beasiswa baru namanya beasiswa Bupati. Saya ikutlah daftar ke kantor kecamatan, ikut seleksi dan alhamdulillah keterima gitu, lolos dapat beasiswa Bupati. Oke. Setelah masuk kan ini Abang jadi mahasiswa baru gitu. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba harus VTB yang dipilih gitu? Mungkin karena bukan dikatakan semu ya, karena dari dulu dari SMA jiwa sosial saya udah muncul gitu. Iya. Makanya saya pengen lebih mendalami di universitas ini kan ada nih UKMK Volunteer Tanggap Bencana. Nah, saya berminat sekali gitu masuk ke situ dan alhamdulillah keterima juga menjadi anggota resmi Volunteer Tanggap Bencana. Awalnya tergerak dari kecintaan ya? Iya, betul. Oke. Nah, kan VTB ini basisnya itu melayani masyarakat gitu. Nah, kedepannya ada gak sih program-program dari VTB ini untuk masyarakat luas? Ada beberapa program. Yang pertama mungkin kita bergerak secara langsung ke lapangan, itu sudah jelas gitu. Termasuk program? Iya, program kita yang rutin gitu. Terus ada juga nanti kita kasih edukasi kepada masyarakat yang memang daerahnya rawan sekali terkena bencana. Kayak Nyalindung itu pergerakan tanah, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya mungkin itu lebih ke tsunami gitu. Kita datang ke masyarakat, kasih edukasi bagaimana nih cara penyelamatan diri sendiri aja gitu, minimal diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Ketika terjadi bencana, hal apa yang
perlu kita lakukan pertama kali itu apa sih gitu ketika terjadi bencana agar kita itu tidak panik. Kira-kira sebelum abang jadi ketua VTB ini, pernah gak sih abang kayak ikut serta kegiatan atau ada pengalaman yang sama kayak gini? Dulu mungkin saya dari pramuka. Dari pramuka. Dulu pramuka. Ya 11-12 lah ya sih Bisa untuk jadi, ya. ke sosial juga. Nah, selain aktif di organisasi volunteer tanggap bencana, untuk di luar dari VTB ini abang aktif apa aja? Untuk sekarang sih mungkin di himpunan ya, tapi lebih terfokus ke PTB karena kita sudah beberapa bulan ke belakang menangani beberapa kejadian bencana. Iya. Kemarin baru selesai dari Baros, sekarang pindah lagi ke Nyalindung, Desa Pasir Suren, Labuan Ratu. Itu pergerakan tanah. Iya. Di situ. Nah kan dari tadi kita bahas kesibukan terus nih, pasti teman-teman CDM di rumah itu kepo banget sama kehidupan pribadi beliau. Betul. Gimana kalau kita ngasih beberapa kuis ya? Ya, untuk mengulik lebih dalam siapa sih Bang Apit Sugandi ini? Coba. Buat teman-teman jangan khawatir dan Bang Apit juga jangan khawatir, ini cuma kuis sederhana, bukan kuis Erling tentunya. Langsung kita ke pertanyaan pertama nih. Dijawab dulu, lalu saya lanjutin lagi ya. Ya boleh. Hal apa yang paling Bang Apit suka dari diri Bang Apit sendiri? Cepat bergaul. Cepat bro. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, Kenapa mungkin suka? Karena sering berinteraksi dengan masyarakat ketika di lapangan, mungkin sudah terbiasa gitu. Ketemu orang-orang baru, berbicara dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol udah biasa gitu. Makanya bergaul itu bagi saya mudah sekali gitu. Untuk menjalin relasi dengan orang-orang baru. Iya. Oke, buat Bang Apit nih, hari yang sempurna itu hari yang kayak gimana sih? Hari yang sempurna mungkin tidak ada tugas. Terus full 1 hari tidur. Oh, mantap. Memang itu harapan semua mahasiswa. Iya betul. Kayaknya gitu. Ya, sebenarnya tiap hari itu nggak ada tugas buat mahasiswa. Karena tugas itu di tiap malam minggu. Deadline-nya. Ya. Numpuk di Kita situ. lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Ngomong-ngomong nih ya, sampai Bang Apit di posisi sekarang, ada gak sih sosok yang menginspirasi Bang Apit? Orang tua sih. Orang tua. Iya. Kenapa tuh? Karena memang orang tua dukungannya sangat luar biasa gitu. Sampai saat ini orang tua saya tetap support. Ya bisa-bisa gitu. Iya betul. Bener kata pepatah, berarti orang tua tuh memang yang terus-terusan banting tulang buat kita sendiri kan ya. Betul. Tapi kita juga tentunya jangan lupain jasa-jasa mereka. Iya betul, jangan sampai lupa. Nah, yang terakhir nih, apa yang orang lain gak tahu dari sosok Bang Apit ini? Di balik sosok Bang Apit kayak sosok pemimpin gitu, sosok yang tegas, apa sih yang mereka gak tahu? Mandi sekali. Waduh, ternyata saya juga baru tahu loh. Bisa ya mandi lama di kamar mandi? Enggak, cewek aja. Ini kan buktinya ada. Iya. Iya. Gitu. Ya biasa lah. Oh itu berarti harus banget orang lain nggak tahu tuh. Iya. Tuh. Berarti kalau misalkan bilang OTW, baru mau masuk kamar mandi. paling apa ya? Paling sebentar tuh berapa jam? Mungkin setengah jam lah. Setengah jam, paling sebentar. 30 menit pemirsa ya. Iya berarti mantap ya. Oke, maraton aja kalah. Nah teman-teman semua, Bang Apit ini punya motivasi buat teman-teman semua di rumah. Silahkan. Ya mungkin motivasi saya sendiri. Saya sering mengingat kata-kata ini, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Percuma dong kita hidup beribu-ribu tahun tapi tidak bermanfaat bagi sesama manusia gitu. Buat apa itu? Percuma banget kan? Iya betul. Apalagi kita sebagai kaum intelektual gitu. Di Iya. situ ada Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya kita mengabdi kepada masyarakat. Oke. Seperti itu. Oke, bagus banget ya Mantap teman-teman. banget, mantap. Kita belajar dari pengalaman beliau
dimana menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik ini harus bisa kita lakukan agar setara, walaupun kesibukan kita itu sangat menguras energi dan waktu. Tetapi ini akan menjadi sebuah buah yang akan kita tuai di masa depan nanti dan tetap semangat melakukan apa yang kita suka. Iya betul. Tapi tentunya tantangan setiap orang itu berbeda-beda ya. Iya benar. Jadi untuk saya sendiri mungkin ada satu halangan yang mana mungkin malas. Tapi untuk Bang Apit ini tantangannya adalah di waktu mandi. Iya. Oke, teman-teman, sayang sekali kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bang Apit yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk datang ke studio. Dan stay tune terus di Cerita Dunia Mahasiswa. Jangan lupa follow IG Jurnalis Nuansa, subscribe channel Jurnalis Nuansa Media, nyalakan loncengnya, dan follow juga IG Bang Apit. Apa Bang IG-nya? Apit Sugandi 06. Oh, nanti ada di bawah ini, silahkan follow ya kalian ya. Oke, semua orang bisa jadi apa yang diinginkan dan tidak siapapun bisa mengatur mimpinya. Saya Anissa Nurhaliza dan saya Muhammad Dikri Abdillah serta rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.